NIM saya 16081735. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai apa itu berpikir kreatif. Langsung saja. Jadi apa itu berpikir kreatif? Kita mulai dari berpikir dulu ya. Definisi berpikir adalah suatu kegiatan memproses informasi secara mental maupun secara kognitif. Jadi berpikir yang dimaksud ini adalah proses penyusunan ulang atau manipulasi kognitif yang melibatkan informasi baik dari lingkungan maupun informasi yang sudah tersimpan di dalam memori. Jadi secara sederhananya, berpikir itu adalah suatu representasi dari simbol-simbol atau ingatan atau informasi yang tersimpan di memori. Begitu. Kemudian kita pindah ke kreatif. Apa itu kreatif? Menurut Utami Munandar tahun 1999, kreativitas itu adalah suatu proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi atau mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan. Jadi kreativitas di sini dinilai dari seberapa banyak ide yang dimiliki oleh suatu individu atau seorang individu di dalam mengembangkan gagasan atau hal-hal yang ada di sekitarnya, gitu. Jadi pada definisi kreativitas ini lebih menekankan kepada inovasi dan pengembangan atas ide-ide yang dimiliki. Apalagi di masa yang sekarang ya, itu tuh benar-benar butuh kreativitas banget untuk bisa bertahan hidup dan terus mengembangkan ide untuk apa ya yang bisa dikasih yang terbaik bagi lingkungan sekitar, bagi diri sendiri, seperti itu. Jadi seseorang yang kreatif, seseorang yang bisa berpikir itu dia yang bisa melihat hubungan-hubungan tertentu di mana orang lain tidak bisa melihatnya. Artinya seseorang ini dia bisa melihat peluang atau kemampuannya untuk menganalisis ide-ide yang ada. Jadi banyak orang yang bilang kalau kreativitas itu tuh bakat dari lahir, padahal sebenarnya enggak. Semakin kita sering berpikir, semakin kita sering melatih otak kita untuk mencerna masalah, maka kita akan semakin kreatif, gitu. Oke, kita lanjut ke berpikir kreatif. Jadi intinya berpikir kreatif itu adalah suatu kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan dan inovasi untuk penyelesaian masalah. Nah, jadi berpikir kreatif yang dimaksud di sini adalah dia yang mampu melihat peluang atau hal-hal yang ada di lingkungan sekitarnya dia yang bisa membantu dirinya untuk tumbuh dan berkembang menjadi arah yang lebih baik, gitu. Kemudian pembahasan yang kedua adalah apa perbedaan antara berpikir kreatif dan berpikir konvensional. Jadi berpikir kreatif itu artinya dia terus mengembangkan ide-ide yang ada. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu selalu dilatih untuk maju dan terus, gitu. Kalau berpikir konvensional, dia fokus kepada cara atau kebiasaan yang sudah ada. Jadi tidak menekankan atau tidak didasarkan pada ide-ide baru, tapi cenderung untuk melestarikan cara-cara tradisional yang sudah ada, begitu. Kita lanjut yang ketiga, yaitu ciri berpikir kreatif. Seorang itu dikatakan kreatif tentu ada ciri-cirinya ya, yang lebih menekankan bahwa ternyata aku punya kreativitas, ternyata aku perlu banyak berlatih lagi, seperti itu. Seperti yang pertama, menurut Munandar tahun 1999 menyebutkan bahwa ciri-ciri kreativitas itu, ciri-ciri berpikir kreatif adalah diantaranya yang pertama, keterampilan berpikirnya lancar. Ini dilihat dari seberapa kreatifnya seseorang individu itu dalam mengemukakan apa-apa atau gagasan yang ada di dalam pikirannya, gitu. Kemudian keterampilan untuk berpikir luas, yaitu fleksibel. Keterampilan berpikir orisinil, yaitu asli, ada apa yang ada di pikirannya, bukan hasil dari
mengutip sumber yang lain seperti itu. Kemudian memiliki keterampilan memperinci atau mengelaborasi, memiliki keterampilan menilai, memiliki rasa ingin tahu, imajinatif, kemudian menghargai dirinya dan sesama manusia, terus merasa tertantang ya ternyata oleh kemajemukan yang ada di sekitarnya, dan berani mengambil resiko. Jadi ternyata berpikir kreatif itu memerlukan aspek yang banyak untuk nanti akhirnya dia bisa makin kreatif lagi dan makin menghasilkan inovasi-inovasi baru untuk mendukung penyelesaian masalah yang baik gitu. Selanjutnya yaitu berpikir kreatif itu pentingnya apa sih atau manfaatnya apa sih, kita bahas ya. Yang pertama adalah dia mampu menghandle berbagai situasi. Jadi orang berpikir kreatif itu nggak gugup, dia bisa tahu apa-apa yang harus dia lakukan ketika dia menghadapi suatu masalah gitu. Kemudian dia bisa menghargai diri sendiri tentunya dan orang lain. Kemudian bahagia karena bisa menyalurkan idenya, alias dia bisa menyalurkan apa-apa yang dia miliki untuk mendukung perkembangan sekitar. Kemudian menciptakan banyak solusi ya tentunya. Jadi inilah gunanya orang-orang berpikir kreatif itu, karena dia bisa menciptakan solusi baru dan bisa mengurangi masalah gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dia menjadi pembeda antara dia dan orang lain. Dan yang terakhir yaitu mendorong keberhasilan diri sendiri dan orang lain. Jadi ternyata teman-teman, berpikir kreatif itu memiliki banyak sekali manfaat. Jadi bagi yang dirinya itu masih stuck, masih kok kayaknya aku belum nemu ya apa-apa yang ada di dalam pikiran gitu, segera dilatih dari sekarang agar nantinya otak kita terlatih untuk berpikir secara kreatif. Kemudian yang terakhir yaitu apa penyelesaian yang bisa dihasilkan dari berpikir kreatif. Jadi kunci untuk menjalankan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu permasalahan itu adalah adanya keinginan untuk bisa menerima serta mencari jalan keluar dari setiap tantangan yang ada. Jadi seorang yang berpikir kreatif itu dia harus terus bereksplorasi dalam pikirannya, yang mana itu akan menghasilkan ide-ide baru dan inovasi yang baru gitu. Soalnya orang-orang yang berpikir kreatif itu nantinya akan menghasilkan generasi yang dia inovatif dan penuh dengan gagasan baru gitu. Kemudian proses berpikir kreatif itu ternyata menciptakan inovasi baru sebagai solusi masalah yang lebih memudahkan. Jadi berpikir kreatif itu nggak cuman masalahnya selesai, ininya selesai gitu. Enggak, tapi ternyata bagaimana masalah itu bisa selesai dengan solusi yang paling mudah gitu, sehingga tidak berakhir dengan menimbulkan masalah baru dan masalah yang dihadapinya juga semakin mudah untuk dilaksanakan gitu. Jadi itu ya teman-teman, mengenai apa pentingnya berpikir kreatif. Semua orang itu memiliki bakat untuk kreativitas, tapi tidak semua orang memiliki keinginan untuk berpikir kreatif. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.